Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Revani dengan NIM 670421026 dari kelas D3 dan 4503. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik-teknik dasar yang diperlukan ketika menghadapi wawancara kerja. Yang pertama, teknik dasar yang harus dipersiapkan. Wawancara adalah bagian terpenting saat melamar kerja, mendaftar beasiswa atau mendaftar kuliah, dan itu bukanlah hal yang semua orang bisa lakukan dengan baik. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara. Pertama, persiapkan CV atau dokumen lain yang bisa menonjolkan dirimu. Sebelum wawancara dimulai, pastinya pewawancara akan melihat data-data yang menunjukkan pengalaman serta skill yang kita punya. Dan data-data tersebut menjadi bahan dalam wawancara yang akan dilakukan. CV, CV kita akan jadi hal pertama yang akan dinilai. Oleh sebab itu, yang dinilai sebab itu menggambarkanmu dalam segala hal. Selain itu, data-data yang kita masukkan harus sesuai dengan realitas, sebab hal tersebut menjadi penunjang kita untuk sukses dalam wawancara tersebut. Kemudian, menggali informasi yang lebih luas. Selain CV dan dokumen-dokumen pendukung, wawasan kita juga harus diasah. Jadi, sebelum wawancara, kita harus menguasai informasi apa saja yang akan dibahas, serta hal-hal kemungkinan besar yang akan ditanyakan saat wawancara. Cara ini akan membuat kita lebih percaya diri dan tidak gugup saat menghadapi pewawancara, serta membuat kita berpikir luas tanpa ada batas. Yang ketiga, datang tepat waktu. Setelah CV dan informasi yang luas, kedisiplinan kita juga akan dinilai, karena itu merupakan nilai kerja yang mudah didapat. Akan tetapi, jika kita meremehkan hal tersebut, wawancara akan ternilai sia-sia. Jadi, usahakan datang sebelum wawancara dimulai supaya kita bisa mempersiapkan lebih matang dan tidak tergesa-gesa saat wawancara. Kemudian ada berpenampilan rapi dan bersikap sopan. Saat wawancara berlangsung, pewawancara akan bertanya dan melihat bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Saat kita berpenampilan rapi, pandangan pewawancara akan tertuju pada sikap kita, dan itu akan menjadi nilai tambahan dalam beretika. Sebab orang berilmu tanpa etika sama seperti pohon yang tidak ada buahnya. Kemudian yang kelima, jangan sepelekan body language. Gerak-gerik kita dalam berbicara juga dapat menjadi sudut pandang pewawancara. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik, sopan, dan lancar, pewawancara akan menilai kita dan mulai mempertanyakan hal-hal di luar CV atau dokumen-dokumen yang kita sertakan. Body language juga membuat kita lebih rileks, tidak gugup saat wawancara berlangsung. Kemudian ada siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira muncul. Saat kita mencari beberapa informasi untuk menambah wawasan, serta pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul saat wawancara berlangsung, karena itu memudahkan untuk berpikir cepat dan tanggap saat menjawab pertanyaan, serta memunculkan banyak plan-plan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Kemudian ada memberikan aura dan kesan yang positif. Jangan lupa tersenyum saat wawancara berlangsung supaya tidak membuat suasana menjadi tegang. Selain itu, tersenyum juga bisa membawa aura yang positif, sehingga pewawancara juga senang mendengar jawaban yang kita lontarkan. Tetapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.